Untuk mengetahui bagaimana PS Kasih Humas Polsek Rumbai Pesisir, Aibtu Jimmy Farma melakukan pengabdian kepada masyarakat, mendirikan dan juga mengelola Pondok Tahsin Al-Quran Baitul Ihsan. Dan atas kiat luhurnya tersebut, Aibtu mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibtu Jimmy Farma. Selamat sore Pak Jimmy. Selamat sore, Mbak. Baik Pak, mungkin dapat dijelaskan secara awal mulai dari giat Anda mendirikan dan juga mengelola Pondok Tahsin Al-Quran Baitul Ihsan. Silakan Pak. Alhamdulillah, Mbak ya. Dahulunya saya sebelum bangun pondok itu saya mengajar anak-anak itu ada sebanyak 5 orang lah di lingkungan tempat saya tinggal itu tetangga dan anak dekat rumah saya lah. Hasil berjalannya waktu eh, dari bulan ke bulan, alhamdulillah murid-murid bertambah. Kemudian di bulan berikutnya semakin bertambah, gitu, Mbak. Baik, kemudian Pak, dari tahun berapa Pondok Tahsin Al-Quran Baitul Ihsan ini berdiri Pak? Alhamdulillah, saya juga telah mendirikan ini, telah mengajar ini dari tahun 2015, Mbak. Oh, baik. Sampai, Kemudian Pak, selain dana dari Anda pribadi, adakah para dermawan yang membantu untuk pendirian pondok tersebut Pak? Alhamdulillah, kebetulan di tempat saya itu ada seorang masyarakat yang bernama Haji Ramli yang memiliki info. Ya. Kemudian dia ternyata tidak digunakan oleh bapak tersebut. Sehingga dia memanggil saya, karena dilihatnya saya mengajar, lihat murid banyak, dia mempersilahkan saya untuk menggunakan tempat tersebut sampai saat ini. Baik Pak, kemudian untuk saat ini berapa jumlah santri yang belajar di Pondok Tahsin Al-Quran Baitul Ihsan? Alhamdulillah, kalau saya gabungkan semuanya, sudah mencapai 300 kurang lebih, Mbak. Itu yang belajar. Baik, kemudian Pak, apakah ada kelas kategori santri dalam pembelajaran di pondok Pak? Ya, Mbak, untuk kelas anak-anak, itu terbagi juga nanti itu. Kelas anak-anak itu ada 3 lokal ya. Lokal. Kemudian kelas dewasa ada 3 lokal. Dan ada kelas ibu-ibu dewasa. Baik, berarti tadi disampaikan bahwa yang belajar mengaji ini kan dari anak-anak sampai dengan orang dewasa ya Pak. Apakah mempunyai metode yang berbeda dalam mengajar mengaji Pak? Dan Mbak, kalau untuk anak-anak itu kita hanya mengajarkan kepada dia dengan metode sedang, metode rendah. Kalau dia belum tahu huruf, kita perkenalkan huruf dia dulu. Kalau untuk yang sudah yang metode agak tinggi sedikit, orang yang sudah paham ya, paham dengan Al-Quran, namun ada kesalahan-kesalahan kecil yang diucapkannya, itu yang kita perbaiki. Baik Pak, kemudian selain Anda turun langsung dalam pengajaran, apakah Anda dibantu mungkin oleh tokoh agama ataupun relawan yang lain Pak? Alhamdulillah. Jadi saya dibantu oleh murid saya yang pertama tadi, Mbak. Jadi saya memiliki murid yang saya ajarkan, yang itu yang pertama. Kemudian eh, mereka mengabdi, ya bantu saya untuk mengajar adik-adiknya. Baik, kemudian Pak, adakah latar belakang keilmuan agama yang memang sempat Anda tempuh sehingga dapat diajarkan ke santri Pondok Tahsin Al-Quran Baitul Ihsan? Ada Mbak, saya hanya belajar kepada seorang guru. Saya niatkan kepada Allah. Kalau Allah memberikan saya Al-Quran, saya akan mendakwahkannya kepada kaum muslimin dan muslimat. Baik Pak, kemudian atas berbagai kegiatan ajarkan religius kepada masyarakat, Anda mendapatkan penghargaan sekolah dari Kapolri. Bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan perasaan Anda Pak? Alhamdulillah, Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya tidak pernah terbayang, saya tidak pernah berdoa kepada Allah tentang ini. Tetapi Alhamdulillah, Allah berkehendak lain kepada saya. Saya bertemu dengan pimpinan saya yang tertinggi. Alhamdulillah saya diberi penghargaan. Saya bersyukur kepada Allah. Semoga Allah beri rahmat kepada Bapak Kapolri. Baik, kemudian Pak, adakah pesan yang disampaikan oleh Kapolri kepada Bapak Pak?
Ada Mbak, Masya Allah, saya tersentuh. Bapak Kapolri menyampaikan kepada saya, tetaplah berbuat baik kepada masyarakat. Insya Allah saya akan jalankan ini sampai nanti akhir pengabdian saya, dunia dan akhirat. Baik, Pak. Kemudian bagaimana pembagian kerja antara tugas kepolisian dan juga mengajarkan mengaji, Pak? Nah, kalau pagi saya berdinas seperti biasa sampai sore nanti jam 4. Jam 4 saya pulang ke rumah dan saya siap-siap untuk ke pondok. Sampai nanti malam jam 11 atau jam 11.30 lah saya pulang ke rumah untuk istirahat kembali. Baik, Pak. Mungkin ini terakhir, Pak, pesan kepada masyarakat. Mungkin agar selalu beribadah untuk menyeimbangkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Silakan, Pak. Hanya saya hanya menyampaikan, saya bukan ulama Mbak ya, hanya menyampaikan jagalah sholat, dekatlah pada Allah dengan Al-Quran. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita semua, kita akan jauhi daripada perbuatan maksiat dan hal-hal yang haram lainnya, Mbak. Terima kasih pada Kasih Humas Polsek Rumbai Pesisir, Polresta Pekanbaru, Polda Riau, Aibtu Jimmy Farma telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi, Pak.